Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manga berjudul Dog Collar, bergenre action, martial arts, dan school life. Cerita berfokus di sebuah sekolah menengah bernama SMK Handong, berbeda dengan sekolah lainnya. Sekolah ini memperbolehkan semua muridnya untuk saling bertarung. Terlihat seorang pria bernama Yongjin. Ia adalah murid baru dan seorang kutu buku penggemar bela diri. Walaupun tubuhnya kecil dan tak pandai bertarung, namun ia sangat menyukai tentang dunia bela diri sehingga ia memutuskan masuk ke tempat ini karena sekolah ini adalah tempat terbaik bagi para seniman bela diri berkumpul. Sambil berjalan mendekati kelasnya, Yongjin bergumam kalau ia tak sabar masuk dan melihat para petarung kuat yang berada di kelasnya. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja seorang pria gendut terlempar dan menabrak Yongjin yang membuatnya terjatuh. Di dalam kelas terlihat seorang pria besar sedang menghajar beberapa orang termasuk orang yang baru saja menabrak Yongjin. Pria ini bernama Yang Dae. Ia dijuluki sebagai bulldozer yang berasal dari keluarga Cheolmin. Di situ ia bersama keluarganya ada Kang Unjung yang dijuluki sebagai penusuk Myung si cepat, dan pemimpin mereka Cheolmin spesialis karate yang hobi bermain game. Melihat itu Yongjin bergumam kalau bulldozer adalah salah satu pembuli paling buruk yang berasal dari SMP Myongsi sebelumnya. Bulldozer kemudian menghampiri Yongjin dan mengatakan kalau ini adalah gilirannya. Bulldozer menyuruh Yongjin berdiri dengan tegak dan mengatakan kalau bertahanlah selama 10 detik, ini tak akan lama. Sambil ketakutan Yongjin tak punya pilihan lain selain mengikuti perkataan bulldozer dan bersiap menerima pukulan di wajahnya. Sambil bulldozer melayangkan pukulan, Yongjin bergumam ini adalah sebuah pukulan yang luar biasa. Jika ini tepat sasaran maka orang seperti aku akan. Belum juga ia menyelesaikannya seseorang langsung muncul dan menahan serangan bulldozer. Pria itu mengatakan, apa yang sedang kau lakukan di depan pintu? Kau menghalangi jalanku. Mendengar itu bulldozer menjadi sangat kesal dan mengatakan, apakah mungkin kau sudah gila? Ia kemudian mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman pria tersebut, namun ia sangat kesulitan karena ternyata kekuatan pria itu sangat kuat. Pria itu kemudian melepaskannya dan mengatakan kepada Yongjin, kalau aku tak menyangka ada seorang sampah di antara teman sekelas kita. Pria itu lalu meminta Yongjin memegang tasnya dan setelah itu ia langsung maju dan akan menghajar bulldozer, namun tepat saat pukulan pria itu akan mengenai wajah bulldozer ia langsung menghentikan serangannya. Melihat itu Yongjin bergumam kalau gerakan pria tadi sangat sempurna, tak ada gerakan yang tidak perlu. Yongjin bertanya-tanya apakah mungkin dia adalah seorang mantan petinju. Sementara pria itu ia menepuk wajah bulldozer dan mengatakan kalau ini adalah hari pertama mereka, jadi bersikap santailah, masih banyak hari di mana kita akan bertemu satu sama lain. Mendengar itu bulldozer hanya terdiam dan akhirnya memutuskan untuk berhenti. Sementara keluarganya yang lain mereka berniat memberi pelajaran kepada pria tersebut karena telah mengacaukan saudara mereka, namun Cheolmin menghentikan mereka dan mengatakan kalau saat ini kita tak boleh membuat keributan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada Yongjin kalau ia bernama Chosang dan ia senang bisa bertemu dengan Yongjin. Di waktu yang bersamaan dari belakang bulldozer sudah siap menghajar Chosang menggunakan sebuah kursi yang ada di tangannya, namun Cheolmin langsung berteriak dan mengatakan untuk segera berhenti. Setelah jam istirahat beberapa orang menghampiri Chosang dan menantangnya bertarung sambil memasang wajah seorang preman pasar. Yongjin yang berada di situ ia mengatakan kepada Chosang kalau sebaiknya mereka segera pergi dari sini, lebih baik mereka menghindari sebuah pertarungan. Yongjin kemudian mendorong Chosang pergi dan mengatakan kalau mereka bukanlah lawan yang biasa, mereka semua berasal dari keluarga Cheolmin, lebih baik mereka tak berurusan dengan keluarga itu. Mendengar itu Chosang malah menjawab kalau ia tak peduli kepada semua bajingan itu, ia tak peduli mereka berasal dari keluarga mana, jika mereka berani mengganggunya maka Chosang berjanji kalau mereka akan menerima akibatnya. Di waktu yang bersamaan pria songong sebelumnya kembali datang dan melemparkan sandalnya kepada Chosang yang membuat baju Chosang menjadi kotor. Yongjin mengatakan kalau pria itu bernama Seop, ia adalah orang yang dirumorkan menjadi anggota pembalas anak-anak, namun dia dipecat karena dia tak begitu kuat. Seop kemudian mengatakan kepada Chosang, aku mendengar kau telah membuat keributan pagi ini dengan keluarga Cheolmin, kau sekarang benar-benar dalam masalah, aku akan segera memanggil Cheolmin kemari, jadi sebaiknya kau tetap berada di sini. Mendengar itu Chosang mengatakan mengapa orang-orang sialan ini selalu membuat keributan dan terus menyebut nama Cheolmin.
Sambil memasang wajah ketakutan Yongjin menjelaskan kalau Cheolmin adalah salah satu orang yang menggunakan kalung anjing di lehernya, belum juga ia menyelesaikan ceritanya rekan Seyop yang lain datang dan mengatakan bocah mana yang tidak mengenal mereka sambil memasang wajah serius dan wajah yang babak belur. Ketika melihat wajah Chosang mereka menjadi ketakutan dan mengatakan bukankah dia orang yang telah menghajar kita pagi ini? Mendengar itu Seyop mengatakan kalau kalian tak perlu merasa takut karena ada aku di sini. Di waktu yang bersamaan dari belakang Chosang langsung memegang kepala Seyop dan bersiap memukulnya dengan sandalnya, dan ketika Seyop berbalik seketika Chosang langsung melayangkan sebuah pukulan mengenai wajah Seyop yang membuatnya langsung pingsan seketika. Melihat itu rekannya yang lain menjadi kesal dan mengatakan kalau hari ini Chosang akan mati sambil mulai menyerang, namun yang terjadi Chosang malah membantai satu persatu dari mereka hanya menggunakan sebuah sendal. Melihat perkelahian sepihak itu Yongjin bergumam aku sudah menduga kalau Chosang bukanlah orang biasa dia tidak takut walaupun melawan banyak orang malahan ia terlihat sangat menikmatinya, Yongjin semakin bersemangat dan mengatakan kalau ia tak menduga akan berteman dengan orang yang berbakat seperti Chosang di sekolah ini. Setelah sadar Seyop meminta maaf dan mengatakan kalau ia telah salah tidak mengenali Chosang. Chosang mengatakan kalau ia sangat berterima kasih karena berkat Seyop ia menjadi sedikit berkeringat setelah makan. Chesong bilang aku bahkan membasuh wajahku dengan air dingin apa yang sebaiknya aku lakukan sebagai bentuk rasa terima kasihku kepadamu. Sambil merengek Seyop mengatakan tolong ampuni manusia sampah sepertiku, mendengar itu Chosang mengatakan kalau begitu ceritakan semua tentang keluarga Cheolmin dan kalung anjing di sekolah ini yang engkau ketahui. Sambil memasang wajah sombong Seyop mengatakan kalau masalah cerita pembulian aku adalah rajanya, ia kemudian mulai bercerita kalau keluarga Cheolmin adalah keluarga pembuli yang terdiri dari 4 orang di sekolah ini, ketuanya adalah Cheolmin orang yang tidak pernah menghindari perkelahian, dan dengan kemampuan dan tubuh keras dari bulldozer setahun setelah mereka memasuki sekolah ini dan membentuk grupnya, mereka menjadi kekuatan lengkap di sekolah ini bahkan 3 sekolah di sekitar sini semuanya takut kepada mereka. Mengetahui itu Chosang mengatakan kalau ia tak peduli dengan kemampuan berkelahi mereka ia hanya ingin tahu seperti apa kepribadian mereka. Seyop mengatakan kalau 2 orang lainnya tak begitu terkenal terkecuali bulldozer dia benar-benar adalah tukang bully yang luar biasa, jika saja Cheolmin selama ini tak menjaganya mungkin saja dia sudah lama berada di lapas remaja. Mendengar itu Yongjin mengatakan kalau ia sudah banyak mendengar tentang mereka namun ia tak menduga kalau mereka lebih parah daripada yang ia dengar. Sementara Chosang ia mengatakan dengan santainya kalau ternyata si babi itu adalah orang seperti itu. Seyop kembali melanjutkan tak hanya itu mereka juga sudah banyak melakukan hal buruk ada beberapa orang yang mencoba bunuh diri karena perbuatan mereka. Mendengar itu seketika membuat tatapan Chosang berubah, ia kemudian menghampiri Seyop dan meluapkan kemarahannya ia mengatakan sebaiknya Seyop tak melakukan pembulian lagi jika tidak maka Chosang mengancam akan membuatnya menderita. Ketika kembali ke kelas Chosang melihat para murid sedang asik bertarung, para guru sedang memperhatikan mereka namun para guru terlihat tak begitu peduli, Chosang mengatakan kalau sekolah ini memang tidak beres. Yongjin menjelaskan apakah kau tidak tahu kalau sekolah ini memperbolehkan setiap muridnya untuk bertarung, sebenarnya bukan guru yang memperbolehkannya namun komite siswa yang mengadakan aturan tersebut kalau itu adalah cara mereka berteman melalui sebuah pertarungan. Yongjin kemudian menanyakan mengapa Chosang masuk ke sekolah ini padahal sepertinya ia tak mengetahui apapun tentang sekolah ini, namun Chosang hanya tersenyum dan tak menjawab pertanyaan itu ia hanya bilang kalau mulai sekarang Yongjin yang akan memberitahunya apapun tentang sekolah ini. Di dalam kelas Chosang bukannya fokus dengan pembelajaran ia malah asik melemparkan serpihan penghapus ke kepala bulldozer, melihat itu Yongjin menjadi panik dan ketakutan karena Chosang benar-benar tak peduli tentang apapun dia melakukan apa saja seenaknya. Sementara bulldozer ia menjadi sangat kesal dan berusaha menahan amarahnya karena saat ini mereka sedang belajar dan juga bosnya sudah menyuruhnya untuk tidak membuat keributan. Namun tak berhenti sampai di situ Chosang kembali membuat bulldozer semakin marah ia menyebut bulldozer sebagai babi dan mengatakan apakah tadi pagi ia tak mandi sebelum berangkat ke sekolah. Dengan tatapan tajam dan penuh amarah bulldozer terlihat seperti akan memakan orang ia benar-benar tak tahan lagi. Di waktu yang bersamaan akhirnya kelas berakhir, bulldozer berdiri di hadapan Chosang dan bersiap bertarung, para murid mulai berkumpul dan tak sabar menantikan pertarungan mereka.
Bulldozer mengatakan apakah kau cari mati sekarang tak ada kata maaf lagi untukmu karena sekarang aku akan membunuhmu. Mendengar itu Chosang malah semakin memprovokasinya ia mengatakan dasar kau babi yang hanya bisa mengikuti perintah dari majikannya untuk tidak bertarung. Bulldozer yang tak tahan lagi ia langsung menghantam meja yang ada di hadapan Chosang yang membuat meja itu menjadi terbelah dan hancur. Setelah itu ia menyerang ke arah Chosang namun hanya beberapa detik saja Bulldozer langsung dibuat babak belur dan tak sadarkan diri. Semua orang menjadi terdiam karena kejadian itu terjadi sangat cepat dan tiba-tiba saja Bulldozer sudah babak belur dan tak sadarkan diri, mereka semua tak melihat apa yang baru saja terjadi. Sementara Yongjin ia bisa dengan jelas melihat semuanya walaupun serangan barusan terjadi sangat cepat, ia bilang kalau serangan pertama Chosang adalah pukulan langsung dengan tangan kiri mengenai perut, setelah itu Chosang berdiri dan memukul ke arah rusuk kiri lawan, selanjutnya pukulan pendek kiri mendarat ke arah dagu seperti air yang mengalir, dan menghabisinya dengan pukulan bertubi-tubi yang menandakan berakhirnya pertarungan. Dengan wajah antara ketakutan dan kagum Yongjin bergumam kalau Chosang sungguh luar biasa ini bukanlah level seorang anak SMA, Yongjin bilang kalau monster baru telah muncul di sekolah ini. Semua orang mulai bersorak dan mengatakan kalau penampilan Chosang tadi sangat keren, mereka bilang kalau bintang baru sekolah telah muncul. Di waktu yang bersamaan Cheolmin datang dan menyuruh mereka semua untuk diam, ia mengatakan kalau Chosang benar-benar bajingan yang terlalu sombong, namun dengan santainya Chosang malah bilang kalau ibu anjing akhirnya datang, aku sengaja tak membunuh babi imutmu. Mendengar itu Cheolmin semakin kesal dan mengatakan aku tak tahu dari mana kau berasal tapi jangan terlalu berlebihan bermain-main denganku karena aku cukup sabar padamu saat ini. Namun Chosang malah semakin memprovokasinya ia bilang kalau baru saja dia menghajar Bulldozer hingga pingsan namun majikannya malah ingin bersabar. Apakah mungkin kau juga memiliki majikan karena ada sebuah kalung anjing di lehermu? Yongjin yang mendengar itu ia benar-benar tak bisa berkata apa-apa ia bergumam kalau situasi ini sangat gawat Chosang benar-benar sudah gila. Sementara Cheolmin emosinya semakin memuncak namun ia mencoba menahan dirinya karena saat ini ia tak boleh memulai pertarungan ia mengatakan kau pikir aku akan termakan dengan cara licikmu, aku tak akan bertarung dengan seseorang yang tak mempunyai peringkat di sekolah ini sepertimu. Bulldozer kemudian sadar dan mengatakan kepada Cheolmin untuk memberinya kesempatan menghajar Chosang karena di pertarungan tadi ia hanya sedang lengah, para murid yang mendengar itu mereka pun tertawa dan mengatakan kepada Bulldozer untuk berhenti melawan karena jarak di antara mereka berdua sangat besar Bulldozer hanya akan dibuat semakin babak belur. Sementara Cheolmin yang mendengar anggotanya diremehkan ia pun menantang Chosang bertarung minggu depan setelah pemilihan ketua selesai itu pun jika Chosang masih hidup minggu depan, mendengar itu Chosang mengatakan mengapa harus menunggu minggu depan mari kita lakukan ini sekarang juga, namun Cheolmin langsung pergi dengan tersenyum ia mengatakan dasar orang gila bermain-mainlah kau saat ini. Ketika pulang dari sekolah dengan ragu-ragu Yongjin bilang kepada Chosang kalau sebelumnya kau mengatakan tidak mengetahui tentang sistem unik yang ada di sekolah ini, namun sepertinya kau mengetahui semuanya karena secara terang-terangan kau mengajak Cheolmin bertarung yang artinya kau juga mengincar kalung milik Cheolmin, Yongjin bilang kalau sudah kuduga kau pasti ingin ikut dalam turnamen Dog Fighting Club. Mendengar itu Chosang hanya tersenyum dan tak mengatakan apapun, ia lalu meminta nomor Yongjin dan memintanya untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu padanya karena sekarang mereka adalah teman. Yongjin pun tampak sangat senang dan langsung memberikan nomor HP-nya ia bergumam kalau sekarang ia memiliki seorang teman dan juga jago berkelahi. Di tempat lain Cheolmin dihadang oleh duo kembar bernama Kim Yun dan Kim Yong, mereka mengatakan kalau mereka menikmati penghinaan yang diterima oleh Cheolmin tadi pagi, mereka juga meminta agar kalung anjing itu diberikan saja kepada mereka karena kalung itu tak cocok digunakan oleh Cheolmin yang hanya seorang pengecut. Mendengar itu Cheolmin tertawa kegirangan sedari tadi pagi ia sudah sangat menahan emosinya dan saat ini ia akhirnya bisa melampiaskannya. Ia kemudian menghajar mereka dan membuat mereka berdua babak belur. Duo kembar itu memohon dan mengatakan kalau mereka tak akan berani lagi macam-macam dengan Cheolmin. Cheolmin mengatakan kalau ia sangat berterima kasih karena berkat mereka ia bisa melepaskan stresnya. Keesokan harinya Chosang menghampiri Bulldozer dan menyuruhnya memperbaiki meja yang sudah ia rusak. Melihat itu para murid tertawa dan mengatakan kalau Bulldozer sekarang menjadi seorang pengecut dan bukan pembuli lagi. Bulldozer yang tak terima ia berteriak kepada semua murid dan menyuruhnya untuk diam. Sementara Chosang ia menjadi kesal dan menyuruhnya untuk segera memperbaiki meja itu.
Bulldozer yang tak punya pilihan lain, ia akhirnya menuruti perkataan Chosang dan mulai memperbaiki meja tersebut dengan menempelkan banyak lakban agar retakan yang ada di meja itu kembali menyatu. Melihat itu Yongjin mengatakan kalau Chosang berhasil membuat bulldozer menjadi kambingnya. Chosang mengatakan kalau sepertinya mulai sekarang sudah tak akan ada lagi perselisihan antara dia dan bulldozer di masa depan, namun Yongjin yang mendengar itu ia malah mengatakan kalau itu cukup mengecewakan. Kemudian ketika berada di kantin Yongjin mengatakan kepada Chosang kalau aku tak menyangka kalau makanmu sangat banyak. Chosang bilang kalau hal yang paling menakutkan selain hantu adalah otot, oleh karena itu ia harus makan banyak dan teratur untuk memperbesar ototnya. Chosang kemudian menanyakan tentang maksud pemilihan ketua yang ada di sekolah ini karena ia cukup penasaran. Yongjin bilang kalau di sekolah ini ada sebuah kontes pertarungan yang hanya bisa diikuti oleh para pemakai kalung anjing. Para petarung adalah sesama pelajar di SMK Handok. Mereka bertarung dengan beberapa aturan dan sebagai gantinya mereka akan mendapatkan uang. Kontes itu bernama DFC atau Dog Fighting Club. Para petarung akan menandatangani kontrak dengan para sponsor dan mengikuti pertarungan yang sudah diatur oleh komite siswa. Para sponsor akan menyediakan dukungan berupa uang yang totalnya bahkan mencapai triliunan. Yongjin bilang kalau para sponsor atau para orang kaya itu sudah bosan dengan jam mahal dan mobil mewah. Mereka sekarang hanya ingin membuktikan kekayaan dan kekuatan mereka jika mereka memiliki petarung yang lebih unggul dari petarung yang lainnya. Para sponsor juga adalah murid dari sekolah ini yang memiliki banyak harta. Mereka tak makan di kantin bersama murid lainnya karena mereka sudah ada chef pribadi yang memasak buat mereka, dan acara pemilihan ketua akan dimulai 1 minggu lagi. Yongjin juga bilang kalau setelah itu akan ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu sebuah lelang pilih aku. Lelang pilih aku adalah tempat di mana kontrak para sponsor dan petarung akan dibuat. Para petarung akan dilelang dengan harga tertentu. Para sponsor akan mulai saling menawar untuk memperebutkan petarung pilihan mereka dan ketika selesai mereka akan menandatangani sebuah kontrak. Mendengar penjelasan itu Chosang mengatakan apakah itu alasan Cheolmin menghindari pertarungan dengannya karena ia tak mau mendapatkan penilaian buruk dari para sponsor. Yongjin menjawab kalau itu benar sekali, para petarung harus menjaga citra mereka karena sponsor mereka adalah seorang bangsawan. Yongjin melanjutkan selain itu masih ada satu lagi yaitu kompetisi pramusim. Saat ini katanya masih ada 4 kalung anjing yang belum mempunyai pemilik, dan untuk mendapatkannya para murid yang berpartisipasi harus melakukan duel. Namun yang paling keras adalah bagi orang yang telah mendapatkan kalung tersebut, mereka harus bertahan sebaik mungkin dari ancaman murid lain yang ingin merebut kalung itu sebelum kompetisi pemilihan ketua dimulai. Kalung mereka tak boleh direbut sampai hari itu tiba. Tak lama kemudian duo kembar datang dan menawarkan kesepakatan kepada Chosang karena mereka mendengar kabar kalau Chosang sedang berselisih dengan Cheolmin. Melihat wajah mereka yang babak belur, Chosang mengatakan siapa pula mereka ini, mengapa wajah mereka seperti barang rusak. Yongjin memberitahu Chosang kalau mereka adalah si kembar yang terkenal karena suka membuli di lingkungan ini. Mereka menawarkan kepada Chosang untuk bekerja sama mengambil kalung milik Cheolmin dan sebagai imbalannya Chosang akan diberi uang sebanyak 10 juta won atau sekitar 100 juta, namun meski tawaran itu cukup besar Chosang malah menolaknya dan mengatakan kalau ia tak tertarik dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi sambil menyebut mereka sebagai barang rusak. Mendengar itu mereka menjadi kesal dan langsung melemparkan makanan ke wajah Chosang. Melihat itu Yongjin menjadi panik karena sepertinya pertarungan akan segera dimulai. Duo kembar dengan sombongnya mengatakan dasar bocah miskin, padahal kami sudah menawarkan uang yang cukup banyak namun kau terlalu percaya diri padahal kau hanya sedikit belajar bela diri. Sambil berjalan pergi mereka mengatakan kalau sebaiknya Chosang bersantai hingga minggu depan karena jika tidak duo kembar berjanji akan membuat kehidupan sekolah Chosang menjadi sangat menyedihkan. Di waktu yang bersamaan Chosang melompat ke arah mereka dan langsung mendaratkan sebuah tendangan tepat mengenai wajah salah satu dari mereka. Setelah itu Chosang memukuli mereka sampai membuat mereka memohon untuk dilepaskan. Kebetulan Cheolmin juga berada di sana dan menyaksikan semuanya. Ia mengatakan dasar pria gila itu, ia membuat keributan lagi. Cheolmin juga memperingati kembali anggotanya untuk tidak berurusan dengan orang gila itu sampai pelelangan berakhir. Di sana juga berdiri seorang pria misterius, ia mengatakan sungguh menarik kalung anjing bernilai 10 juta won. Nah sekian dulu pembahasan kita kali ini, jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri, bye-bye.